Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wasdin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Miski Mudin MAG selaku dosen mata kuliah studi Al-Quran Hadis. Nama saya Hanum Fida Rahmadian dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya sukai, yaitu Nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai sumber pedoman umat Islam yang pertama dan yang paling utama yang harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya, yakni di mana ayat-ayat ini diturunkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang ada selama 23 tahun, atau ada yang meriwayatkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan jumlah 30 juz, 114 surat atau 6.666 ayat. Ayat Al-Quran ini diturunkan di dua tempat, yakni di Makkah atau disebut dengan surat Makkiyah dan di Madinah atau disebut dengan surat Madaniyah. Proses turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar kepada langit dunia. Yang kedua diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, cara malaikat Jibril ini turun kepada menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ini ada dua macam. Yang pertama, malaikat Jibril ini turun kepada Nabi Muhammad dengan suara yang bergeroncongan lonceng dan amatlah keras. Yang kedua, malaikat Jibril ini berubah wujud menjadi seorang laki-laki dan kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Hikmah diturunkannya Al-Quran ini ada dua, yaitu hikmah secara sekaligus. Hikmahnya yakni meninggikan derajat Al-Quran dan derajat orang-orang yang diturunkan kepadanya. Hikmah dari diturunkan secara bertahap yakni mengukuhkan hati Rasulullah SAW, memudahkan untuk dihafal dan dipahami, dan sebagai bukti adanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Untuk poin kedua yakni terkait dengan nilai yang diinginkan, saya menginginkan nilai bebas saja Pak, soalnya dalam tugas awal-awal dulu ada yang belum maksimal menurut saya, karena kan saya belum paham maksud dari tugas tersebut. Untuk poin ketiga yakni tentang kesan, saran, dan pesan saya. Yang pertama, kesan saya kepada Bapak, alhamdulillah setelah pembelajaran ini saya mendapatkan banyak hal yang baru dan bermanfaat. Apalagi penyampaian materi melalui Zoom sangat menyenangkan dan tidak membosankan, karena Bapak humoris sekali ternyata, dan tetapi tetap bisa menjalankan pembelajaran dalam keadaan konsentrasi dan fokus. Dan setiap apa yang disampaikan oleh Bapak itu sangat memotivasi sekali. Menurut saya Bapak itu adalah dosen yang sangat menarik karena dapat memudahkan setiap siswa dalam memahami sebuah materi. Yang kedua yakni pesan untuk Bapak, tetaplah menjadi dosen yang aktif dalam memberikan materi mata kuliah dan menginspirasi banyak mahasiswa. Tetaplah humble dalam mengajar agar mahasiswa itu bisa tetap nyaman dan bahagia dan yang dapat memicu semangat untuk belajar. Yang ketiga yakni saran saya untuk Bapak, pertahankanlah kinerja Bapak nggih, lebih semangat lagi menjelaskan materi dan sering-sering membahas tugas yang udah dikerjakan. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.